Hai teman-teman, selamat datang. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari informasi terkait proses pendaftaran, alur seleksi, psikotes, dan juga interview untuk seleksi PAMA pada tahun 2025, pada video kali ini kita akan bahas semuanya ya untuk meningkatkan peluang teman-teman untuk lulus PT PAMA ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, dan jika teman-teman sudah subscribe channel ini, terima kasih, dan mari kita mulai ke pembahasan. Oke, jadi yang pertama terkait PT PAMA Persada Nusantara atau biasa pada umumnya disebut PAMA atau biasa dibilang PAMA, itu adalah anak perusahaan dari UT ya. Jadi PAMA itu adalah anak perusahaan United Tractor untuk distributor kendaraan konstruksi berat Komatsu di Indonesia. PT Astra International Tbk, pemilik saham utama untuk PT United Tractor Tbk, merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terkemuka di Indonesia. Embrio PAMA dimulai sejak 1974 dalam bentuk divisi rental di PT United Tractor yang bergerak di bidang proyek konstruksi, pertambangan, dan minyak, menyiapkan lahan dan lodging. Pada tahun 1993, divisi ini berubah menjadi perusahaan mandiri bernama PT PAMA Persada Nusantara. Ini adalah overview dari PT PAMA. Jadi ini masuknya ke Astra Group. Kemudian jika teman-teman bekerja di PT PAMA, selain mendapatkan gaji yang besar ya, teman-teman juga dapat bonus tahunan, fasilitas kesehatan yang lengkap ya. Kemudian di tempat site-nya itu ada klinik-klinik, kemudian transportasi baik dari rumah ke tempat kerja, itu dari rumah teman-teman ya, akomodasi itu lengkap ya, kemudian makan 3 kali sehari, fasilitas olahraga, kemudian tempat tinggal atau mes, kemudian uang lembur. Ini adalah tunjangan dan fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Ini standar untuk Astra ya, cukup besar ya, bahkan sangat besar sekali ya untuk tunjangan gaji dan fasilitas segala macam. Dan pastinya sejahtera ya teman-teman untuk yang bekerja di PT PAMA. Dan juga jika teman-teman ex PAMA, itu untuk mencari pekerjaan tidak terlalu susah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya persyaratan general ya untuk PT PAMA itu tergantung dari rekrutmen atau posisi ya. Salah satunya untuk experience hire itu usianya maksimal 35 tahun, dan untuk yang fresh graduate itu umurnya 37 tahun. Untuk pendidikannya itu sesuai dengan posisi jabatan, ada yang SMA, SMK, kemudian MA, ada yang buat D3, ada D4 atau S1. Kemudian sudah selesai menyelesaikan studi ya, jadi teman-teman sudah lulus, IPK minimum di 3,00. Ini minimumnya, dan untuk yang SMK MA itu di 7 untuk rata-rata nilainya. Kemudian tidak buta warna, sudah vaksin booster COVID-19, bersedia melakukan perjalanan dinas ke seluruh area job site PAMA, kemudian bersedia mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan persyaratan lainnya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, serta keselamatan operasi dan juga lingkungan. Nah, yang saya akan garis bawahi di sini ya teman-teman. Di sini tidak boleh buta warna teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang buta warna, kita akan tes dulu sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, karena ini sangat krusial sekali. Oke, mari kita mulai ya untuk tes buta warnanya dulu. Nah, ini apa yang teman-teman lihat di dalam lingkaran warna ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini apa yang teman-teman lihat dalam lingkaran warna ini. Dan selanjutnya, apa yang teman-teman lihat dalam lingkaran warna ini. Next, apa yang teman-teman lihat dalam kotak warna ini. Oke, stop. Jika teman-teman tidak bisa melihat apapun dalam lingkaran warna atau kotak warna tadi, saya sarankan teman-teman belajar dulu atas buta warna, karena kemungkinan besar dan pasti bukan kemungkinan besar lagi, pasti teman-teman gagal
ya pasti gagal di tes PT PAMA. Karena MCU di akhir teman-teman untuk bekerja atau tahapan seleksi misalkan lulus psikotes, interview FGD teman-teman lulus tapi MCU-nya pasti gagal teman-teman. Pasti gagal karena syaratnya tidak boleh buta warna. Maka dari itu jika teman-teman tidak bisa menjawab pledge ini, teman-teman saya sarankan untuk belajar dulu untuk tes keseluruhan buta warna. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman untuk tes keseluruhan buta warna. Jika teman-teman buta warna ya belajar ya, dan jika teman-teman tetap kesulitan tidak bisa mengerjakan, lebih baik stop mendaftar PT PAMA. Karena apa? Karena pasti gagal teman-teman ya. Jika ada syarat tidak boleh buta warna. Seperti itu ya teman-teman. Nah, coba teman-teman silahkan komen di kolom komentar dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Jika teman-teman bisa menjawab keseluruhan, kita lanjut ya. Oke, kita akan bagi beberapa part ya, di antaranya sesuai dengan alur prosesnya, di mana yang pertama, tahapan pertama itu online application. Jadi kita akan bahas terkait bagaimana cara lulus untuk online application ini. Kemudian yang kedua, assessment process ya. Bagaimana teman-teman dapat informasi tes, kemudian soal-soal psikotes kita akan bahas di sini. Kemudian interview ya, selanjutnya ada MCU dan hiring kandidat. Jadi kita akan bagi ke dalam 5 part ini. Oke, kita mulai dari part yang pertama, yakni bagian yang pertama, application letter atau online application. Nah, yang pertama, teman-teman untuk informasi lowongan kerja, teman-teman bisa follow untuk Instagramnya PAMA. Di sini aktif ya, aktif untuk informasi rekrutmen di PAMA ya teman-teman. Ini ya jangan salah join PAMA Persada, karena banyak sekali istilahnya akun-akun palsu yang akan ya mengambil data informasi penting teman-teman jika teman-teman salah apply. Nah, kemudian jika ada yang cocok ya sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kemudian pengalaman kerja dan yang lain-lain, teman-teman langsung ke klik ini ya. Klik karir PAMA Persada. Nanti teman-teman akan diarahkan ke situs resminya PT PAMA. Nah, ini adalah bentuknya ya teman-teman, jangan sampai salah. Ini untuk URL-nya karir.pamapersada.com P2 user ya. Nanti teman-teman jangan sampai salah ya. Ini ya untuk portal resminya. Di luar dari ini biasanya PT PAMA ada sistemnya kampus hiring, tapi kampus hiring juga tetap mengisi ini ya data ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke vacancy ya, vacancy di sini cek apakah ada lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya ini ya, experience hire. Nah, di sini untuk technical, untuk experience hire ya, kualifikasi pekerjaannya teman-teman bisa cek. Kemudian persyaratannya ya seperti ini, specific requirement-nya juga teman-teman apakah bisa atau enggak. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah sesuai ya, sesuai dengan kualifikasi umur, pendidikan, kemudian IPK, tidak buta warna, sudah vaksin COVID, nah teman-teman baru apply. Nah, apply-nya teman-teman tinggal login ya, login. Teman-teman tinggal daftar jika sudah memiliki email ya, atau sudah mendaftar sebelumnya, tinggal login saja ya teman-teman. Nah, nanti tinggal isi biodata segala macam ya, dan setelah itu, setelah selesai nih teman-teman, nanti akan menunggu jadwal untuk tes psikotes. Kalau misalkan sudah sesuai, biasanya akan muncul tertera jadwal tesnya di area sini. Kemudian bisa mulai sesuai dengan jadwal untuk tes psikotesnya. Dan dokumen yang harus teman-teman persiapkan diantaranya sebelum pendaftaran, itu siapkan pas foto ya teman-teman. Kemudian KTP, ya bentuknya formatnya JPEG, ijazah PDF, transkrip itu kalau misalkan ada beberapa lembar dibikin satu ya, di merge jadi satu. Kemudian CV formatnya itu PDF ya.
Jadi ini dokumen yang wajib teman-teman lampirkan pada saat nanti pendaftaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yakni assessment process. Nah, untuk assessment process sendiri teman-teman itu akan diinformasikan lewat email, atau teman-teman harus sering-sering cek karir.pama ya, yang sebelumnya teman-teman sudah apply. Karena apa? Karena di sini untuk jadwalnya sendiri itu terbatas ya untuk pengerjaan psikotesnya. Di sini misalkan teman-teman mendapatkan tanggal sekian, jamnya sekian, kemudian berakhirnya itu di jam sekian, itu harus sesuai teman-teman. Jika teman-teman lebih, itu tidak bisa dikerjakan dan teman-teman harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa daftar di tes PAMA. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus sesuai, harus sering-sering cek ya. Dan bagaimana jika masih belum ada jadwalnya, ditunggu saja, refresh terus teman-teman. Harus cek tiap hari karena banyak sekali kandidat yang istilahnya salah ya, yang terlewat ya, teman-teman lupa ngecek. Jadi harus cek email sering-sering dan juga cek portalnya Karir Pama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu jika teman-teman sudah sesuai jadwal, klik mulai ya teman-teman. Nah, dan ini adalah sub-sub tes yang teman-teman akan kerjakan, di mana ada tes kepribadian, kemudian ada tes kepribadiannya 2, tes intelijensi 1, kemudian tes kognitif PAMA itu ada 4, sekitar ada 4 ya. Ini yang tes psikotes yang terbaru dari PT PAMA ya di tahun 2025. Nah, ini jika teman-teman ingin latihan, silahkan cek linknya di deskripsi karena terlalu panjang jika digabung ya. Teman-teman bisa latihan di sini, dan jika teman-teman bisa mengerjakan semuanya dengan benar, saya yakin 100% teman-teman bisa lulus untuk tes psikotes dari PT PAMA ini. Kemudian selanjutnya ke bagian yang ketiga, interview HR, user atau direksi. Nah, apa saja pertanyaannya? Kayak pertanyaannya, setiap perusahaan punya pertanyaan masing-masing, tapi pada umumnya teman-teman itu ada 2 pertanyaan terkait pribadi ya. Yang kedua teknis ya, yang ketiga itu personality ya. Jadi ada 3 ya, template interview. Semua perusahaan itu ada 3. Nah, bagaimana cara jawab untuk setiap interview? Nah, ini saya rekomendasikan 2 metode ya, metode menjawab interview. Yang pertama itu dengan metode pause, di mana metode pause ini digunakan jika ada pertanyaan terkait personality, pribadi ya, biodata pribadi ya. Kemudian yang kedua ada metode STAR, itu biasanya digunakan ketika ada pertanyaan terkait praktis. Oke teman-teman, kita praktekkan untuk yang pertama terkait metode pause ini. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini teman-teman, coba jelaskan tentang diri Anda. Nah, di sini coba jelaskan dengan metode ini teman-teman. Pertama, biar intinya untuk lebih terstruktur teman-teman. Pertama, jelaskan terkait profil teman-teman ya, sesuai dengan apa yang teman-teman berikan pada saat mengisi form isian online ya teman-teman, dari mulai data pribadi, kemudian keluarga, selanjutnya setelah alamat dan yang lain-lainnya ya terkait profil teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman lanjutkan ke akademik ya, jelaskan akademik teman-teman dari mulai mungkin SMA ataupun langsung ke perguruan tinggi. Nah, di sana teman-teman harus sesuai dengan kualifikasi yang jelas penjelasannya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan. Setelah akademik pekerjaan ini, jika teman-teman sudah pengalaman kerja, silahkan jelaskan terkait pengalaman kerja teman-teman, ataupun jika teman-teman masih fresh graduate, teman-teman jelaskan terkait apa yang pernah teman-teman kerjakan selama masa pendidikan atau kuliah ya teman-teman. Contohnya organisasi, job organisasi ataupun yang lainnya, ataupun intern ya teman-teman,
yang pernah magang silahkan jelaskan terkait ini, tapi yang relevan. Setelah penjelasan bekerja selesai ya terkait pekerjaan, lanjut ke skill teman-teman. Jelaskan yang sesuai dengan kualifikasi dan jelaskan terkait soft skill ataupun hard skill dari teman-teman ya. Selanjutnya, metode yang kedua yakni metode STAR. Metode STAR ini di mana tujuannya agar jawaban teman-teman itu terstruktur ya. Jadi struktur tidak kemana-mana. Nah, biasanya metode ini terkait pertanyaan-pertanyaan teknis. Contohnya, coba jelaskan prestasi apa yang pernah teman-teman kerjakan ya pada saat mungkin di kuliah ataupun kerja. Itu biasanya pertanyaannya. Nah, cara jawabnya dengan metode situasi, text, action, and result. Nah, yang pertama, kita masuk ke situasi ya. Misalkan apa prestasi Anda selama bekerja. Nah, di sini situasi kan. Tanya situasi itu mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya. Contoh, situasinya perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20% revenue, atau misalkan teman-teman di tambang, misalkan produksi hilang ataupun apa. Nah, pada saat penjelasannya itu seperti ini. Di perusahaan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang sales manager. Saya bertanggung jawab untuk memastikan agar target revenue perusahaan bisa tercapai. Salah satunya dengan memastikan klien-klien yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami tetap melanjutkan kontraknya. Sayangnya, pada tahun sebelumnya target kami tidak tercapai karena 20% dari klien kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Ini adalah kalimat untuk nanti menjawab interview untuk situation. Nah, silahkan modifikasi buat teman-teman ya, disesuaikan dengan posisi yang teman-teman apply. Kemudian lanjut ke teks. Teks ini tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Nah, yang tadi kan 20% revenue-nya hilang ya teman-teman. Nah, di sini contohnya CEO meminta untuk mengembalikan revenue ke posisi semula. Nah, untuk kalimatnya pada saat interview, kemudian saya diminta oleh CEO saya untuk menghasilkan ide-ide baru yang bisa mengembalikan kondisi perusahaan seperti yang sebelumnya, yaitu mencari alternatif dari 20% revenue yang hilang. Nah, ini teksnya ya, tugasnya yakni mencari alternatif dari 20% revenue yang hilang. Selanjutnya, action, mendeskripsikan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contoh nih, action yang pertama ya, berusaha meyakinkan klien lagi. Yang kedua, mengkategorikan alasan klien yang tidak memutus kontrak. Kemudian yang ketiga, melakukan persuasi kepada klien agar meneruskan kontraknya. Nah, ini kalimat untuk nanti pada saat interview. Dengan tanggung jawab yang diberikan tersebut, hal pertama yang saya lakukan yaitu saya melihat kembali klien-klien yang memutuskan tidak melanjutkan kontraknya. Saya mencoba temui satu persatu atau menelponnya jika mereka tidak bisa saya temui. Kemudian saya menanyakan kepada mereka alasan tidak melanjutkan kontraknya dengan perusahaan kami. Dari alasan-alasan tersebut saya coba mengkategorisasikan dan kemudian mengelompokkan klien yang masih memungkinkan untuk diyakinkan kembali lagi yang tidak dan yang sudah tidak bisa diyakinkan. Misalnya, jika terdapat kesalahan pemahaman mengenai produk atau komunikasi dengan tim yang sebelumnya, saya mencoba untuk klarifikasi dan memastikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Selain itu, saya juga mengembangkan ide atau konsep marketing yang baru untuk menarik klien yang sebelumnya bukan target klien perusahaan kami. Misalnya, sebelum perusahaan kami cenderung melayani perusahaan-perusahaan yang berat pada sektor jasa yang berskala besar saja, akan tetapi saya justru melihat terdapat potensi yang menarik perusahaan startup maupun small medium enterprise. Namun jika saya tetap menggunakan materi promosi yang sebelumnya ditunjukkan untuk perusahaan besar, hal tersebut tidak akan bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan kecil yang saya maksudkan, sehingga saya mencoba merancang harga paket yang baru dan meyakinkan CEO saya mengenai harga paket yang saya buat. Kemudian saya coba menghubungi kontak startup yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal dan mencoba melakukan meeting satu persatu. Dan resultnya, ini ceritakan hasil yang Anda capai dari aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh,
melebihi target yang ditetapkan. Nah, ini kalimat untuk menjawab dari list tadi, atau kalimatnya, dari apa yang telah saya dan tim saya lakukan, kami tidak hanya mencapai target mengembalikan 20% revenue tersebut, tapi saya juga bisa menghasilkan 20 revenue baru untuk perusahaan. Selain itu, karena persuasi yang saya lakukan, 30% dari 100% perusahaan yang tidak melanjutkan kontraknya memutuskan untuk melanjutkan kembali kontraknya bersama perusahaan kami. Dengan harga paket yang baru, saya juga bisa mendapatkan 20 klien pada akhirnya bisa berkontribusi signifikan terhadap revenue perusahaan. Nah, ini metode dari menjawab teknis dengan metode STAR ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk bagian keempat ada FGD bagi teman-teman yang melamar kerja untuk program ODV, MDP ataupun manajemen training. Nah, untuk focus group discussion ini untuk experience hire itu biasanya di skip ya teman-teman. Nah, untuk focus group discussion ini adalah sebuah metode asesmen di mana sekelompok kandidat diminta untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah atau tugas tanpa adanya pemimpin yang ditunjuk. Dalam FGD, semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan kontribusi, dan proses diskusi ini dipantau oleh evaluator atau panel untuk menilai kemampuan mereka. Jadi nanti teman-teman akan dikasih case ya, dan akan dibentuk kelompok, biasanya 4-5, itu tergantung dari kebijakan setiap organisasi atau perusahaan. Dan kemudian teman-teman dikasih case, dan dari case itu teman-teman harus berdiskusi apa solusi terbaik dari problem tersebut. Nah, tujuan utama dari FGD yaitu untuk menilai beberapa kompetensi, diantaranya kemampuan kerjasama tim. Ya, ini yang dinilai pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan kepemimpinan teman-teman. Kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan penyelesaian masalah, kemudian kemampuan negosiasi dan pengambilan keputusan, serta manajemen konflik. Ini yang dinilai nanti. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin lulus FGD, ini tips dari saya sih ya. Persiapkan dengan baik, pahami topik apa yang menjadi case-nya, perbanyak juga baca-baca artikel koran terkini terkait problem-problem terkini, salah satunya terkait pertambangan jika teman-teman melamar kerjanya di lapangan, kemudian case-case terkait pertambangan dan yang lain-lain. Kemudian aktif juga berpartisipasi teman-teman, jadi jangan pasif, teman-teman harus aktif. Tapi harus misalkan untuk beradu argumen, teman-teman harus ada dasarnya ya teman-teman, jadi harus perbanyak baca buku juga. Kemudian kerja sama tim, fokusnya kolaborasi teman-teman, jangan sampai ada konflik ya. Konfliknya ada, pasti ada, tapi jangan terlalu sampai keributan, nanti teman-teman gagal semua ya. Nah, kemudian teman-teman coba menjadi pemimpin tanpa mendominasi ya. Kemudian jika ini salah satu contohnya, bantu fasilitasi diskusi, arahkan saat dibutuhkan. Jika teman-teman diskusinya melenceng jauh, teman-teman coba arahkan lagi ke poin utama yang menjadi case. Kemudian manajemen waktu, karena waktunya terbatas ya teman-teman, jadi pastikan setiap anggota terlibat ya teman-teman. Kemudian selesaikan dengan kesimpulan. Etika dan patuh ya, jaga etika, jangan terlalu sombong teman-teman. Soalnya apa ya, etika teman-teman itu dinilai juga. Kemudian sering-sering berlatih ya teman-teman, seperti itu. Oke, semoga ini tips poin lulus FGD ini bisa diterima ya teman-teman. Yang pastinya persiapkan dengan baik ya, perbanyak materi ya, seperti itu, dan aktif berpartisipasi, seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu bagian kelima, MCO. Untuk MCO itu dalam proses seleksi, di mana MCO ini adalah tahap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memenuhi standar kesehatan fisik yang diperlukan untuk menjalani pekerjaan. Nah, di sini tujuan MCO sendiri, yang pertama menilai kesehatan fisik, memastikan bahwa kandidat tidak memiliki kondisi medis yang dapat menghambat kinerja atau membahayakan keselamatan di tempat kerja, terutama ini tambang ya teman-teman.
Mengevaluasi kondisi fisik secara umum, yakni pemeriksaan ini meliputi tes darah, tes urin, pemeriksaan jantung, mata, gigi, dan fungsi organ tubuh lainnya. Kemudian mencegah resiko kesehatan untuk memastikan kandidat memiliki ketahanan tubuh yang baik dan dapat bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Nah, di sini untuk contoh laporan MCU yang saya dapatkan dari tempat saya bekerja ya, dari rekanan klinik tempat saya bekerja. Nah, ini adalah hasil pemeriksaannya seperti ini nanti ya. Dan ini adalah tes-tes yang ini full check ya. Jadi ini yang di tes diceknya, kemudian ini, dan teman-teman jika buta warna itu otomatis akan langsung gagal teman-teman ya. MCU-nya akan langsung gagal. Seperti itu. Dan tips lulus MCU dari saya: jaga kesehatan sebelum tes, makan makanan sehat, cukup tidur, dan hindari stres ya. Kemudian yang kedua, hindari alkohol dan rokok, minum air putih yang cukup, bersikap jujur tentang riwayat kesehatan, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait riwayat kesehatan teman-teman yang ditanyakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kelima, pakai pakaian yang nyaman, karena ini diperlukan nanti teman-teman akan buka baju ya. Itu akan buka baju teman-teman dan akan diperiksa full body seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman lulus untuk setiap tahapan seleksi dan menjadi karyawan PT Pama Persada Nusantara. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.